warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 212308303. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test dari mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan di video kali ini juga saya akan mengambil tema pencemaran sampah. Sebelum lanjut ke materi, saya sedikit akan menjelaskan pengertian sampah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum terjadi di masyarakat global. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan, sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir. Sampah adalah sisa buangan dari sebuah produk atau barang yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya tergolong menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diurai, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti makanan, sayuran, dedaunan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik tidak terurai, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas mainan, dan sebagainya. Sampah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, sampah alam. Kedua, sampah manusia. Ketiga, sampah konsumsi. 4, sampah nuklir. 5, sampah industri. Dan terakhir yang keenam, sampah tambang. Sumber permasalahan sampah. Yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Ketiga, paradigma dan perilaku masyarakat. Yang keempat, tingkat pelayanan sampah terbatas. Kelima, buang sampah di sembarang tempat. Keenam, lokasi TPA terbatas. Dan terakhir, 7, pemrosesan akhir sampah di TPA belum sesuai ketentuan. Sampah sebagai bahan pencemaran terhadap lingkungan. Tentunya untuk sampah ini akan sangat menjadi masalah dan gangguan seseorang. Bahkan, jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka penyebabnya akan sangat mengganggu kita, tentunya pada sebuah lingkungan. Karena sampah mungkin terlihat jorok dan menumpuk sampai mendatangkan hewan seperti lalat bangkai, tentunya ini menimbulkan kesan yang jorok dan sangat kotor. Sehingga penilaian terhadap permukiman dan sekitar kita tentunya akan menjadi sangat rendah. Jika hujan sudah mulai dan memasuki musimnya, maka sampah yang padat akan menimbulkan terjadinya banjir. Dan di saat kemarau datang, sampah tadi lebih mudah terbakar. Pencemaran udara ini yang dilakukan mereka dengan membakar sampah tentunya tidak akan baik, melainkan menjadi masalah tercemarnya udara sekitar serta menjadi ancaman bagi permukiman.
Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal, jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada penurunannya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan. Potensi terjadi banjir akan lebih besar, karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga menjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat berpengaruh arus overload daerah. Daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut, seperti terinteraksi saluran pencernaan, tipus, disentri, dan lain sebagainya. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan perkembangannya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung. Berikut adalah berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh lingkungan kotor serta polusi. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal, dan salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah. Dan ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersih sampah, seperti di daerah terpencil misalnya. Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentunya saja ini merupakan sebuah kabar buruk, mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah, mengingat pembakaran sampah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan terus-menerus. Jika semua hal tersebut terjadi di lingkungan kita, sebagai anggota masyarakat yang baik, tentu kita tidak boleh menyalahkan pemerintah setempat, mengingat kebiasaan warga masyarakat di lingkunganlah yang kemungkinan menjadi penyebab sehingga masyarakatlah pihak pertama yang harus berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Pencemaran tanah ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Sampah merupakan bahan pencemaran utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat sampah berserakan di mana-mana. Ini akan dampak pada hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Penggunaan pupuk kimia yang tidak terkendali menyebabkan tanah akan kehilangan zat haranya, sehingga produktivitas lahan pertanian di daerah tersebut nantinya akan menurun. Ditambah dengan masuknya pestisida ke dalam tanah, akan berdampak ke berbagai makhluk hidup lewat rantai makanan. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya mengurangi pembuangan sampah melalui program penggunaan kembali (RES), mengurangi recycle dan mendaur ulang (recycle). 1. Reuse atau menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung
baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. 2. Record atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. 3. Recycle atau mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan. Mengurangi sampah dari sumber timbulan, diperlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah adalah penerapan prinsip 3R. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah. A. Lokasi geografis. Lokasi geografis berkaitan erat dengan keberadaan iklim yang dapat mempengaruhi jumlah maupun jenis limbah padat yang dihasilkan, sehingga akan berpengaruh pada metode pengumpulannya. Misalnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo yang berada di pesisir akan banyak sampah yang berhubungan dengan hasil laut, sedangkan wilayah yang berada di daerah pegunungan akan dominan sisa buah dan sayuran. B. Musim dalam setahun. Musim akan berpengaruh pada kualitas serta jenis limbah, misalnya musim buah durian yang berlangsung secara rutin. Di mana musim durian tersebut, maka kulit durian akan dominan pada sampah yang dihasilkan. E. Frekuensi pengumpulan sampah. Frekuensi pengumpulan sampah berpengaruh terhadap banyaknya sampah yang dapat ditangani. Bila sarana pelayanan pengumpulan sampah tersedia, maka semakin tinggi frekuensi pengumpulan. Hal ini berarti akan semakin banyak limbah yang dikumpulkan, sehingga tidak tampak sampah tertumpuk di TPS maupun bak sampah. D. Pengelolaan pada sumber sampah. Aktivitas pada sumber sampah seperti pemilihan, pengomposan akan dapat mereduksi banyaknya sampah yang harus dikelola, sedangkan penghancuran sampah makan dan sampah organik dan dialirkan ke saluran air limbah akan meningkatkan beban pengelolaan limbah air. E. Karakteristik populasi. Karakteristik populasi berupa kebiasaan atau adat istiadat akan dapat berpengaruh pada banyaknya limbah padat yang dihasilkan. Misalkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat sering melaksanakan upacara adat, maka akan mempengaruhi karakteristik sampah. Pola makan masyarakat yang terbiasa mengonsumsi makanan olahan dalam kemasan atau awetan, maka banyak sampah berupa kaleng, plastik, styropor, dan sebagainya. F. Ketentuan peraturan atau regulasi. Regulasi lokal maupun nasional yang mengatur penggunaan dan pembangunan material tertentu akan mempengaruhi tingkat timbulan dan jenis limbah. Misalkan untuk reproduksi sampah plastik, ada ketentuan penggunaan tas belanja yang dapat dipakai berulang. Peraturan atau standar kualitas produk akan mempengaruhi masa pakai suatu produk. Bila barang produk yang digunakan masyarakat memiliki kualitas tinggi, maka akan awet, tidak mudah rusak, akhirnya tidak bisa berubah menjadi sampah. G. Peran masyarakat. Reduksi limbah dapat terwujud bila masyarakat secara sadar mau berubah kebiasaan dan pola hidup untuk lebih melindungi sumber daya alam dan mereduksi beban pengelolaan sampah.